Sebagai pimpinan DPR saya perlu sampaikan beberapa hal menyangkut proses persidangan anggaran 2021. Pertama-tama, proses mekanisme persidangan telah berjalan sesuai mekanisme yang ada, yang mana kita telah membahas KUA dan PPS. Sudah sesuai mekanisme yang ada. Dinamika dalam pembahasan saya pikir hal-hal biasa. Itulah persidangan, pasti ada dinamika. Kalau tidak ada persidangan, pasti tidak ada dinamika. Oleh sebab itu ada pemberitaan yang menurut saya termasuk pembohongan. Pertama menyangkut dana dan lain-lain. Bahkan ada yang anggaran yang saji siapa? Pemerintah toh, dengan nilai angka-angka yang ada. Ini ada yang belum dibahas, seperti disampaikan teman-teman anggota tadi. Pemberitaannya seperti ini. Dan tidak pernah ada DPR sepihak untuk membatalkan persidangan ini. Supaya Bapak-Bapak tahu bahwa sampai detik sekarang DPR masih tetap ada di ruangan persidangan. Ada lagi yang menyatakan bahwa pembahasan ini sepihak. Yang bilang sepihak itu siapa? Sebenarnya itu melalui mekanisme. Ada mereka semua di sini. Kalau seandainya saya sepihak, mereka bisa protes toh. Tapi tidak ada TPAD, tidak ada protes dan segala macam. Berarti mereka menyetujui. Oleh sebab itu saya sering menyampaikan kepada pemerintah untuk menyiapkan pemimpin yang bisa menjelaskan dari dinas terkait dalam pembahasan ini. Dan saya minta kalau bisa wali kota pun hadir di sini supaya jangan dengar sepihak. Lalu ada rilis yang disampaikan humas. Ini lagi hal yang luar biasa menurut saya. Data-data persidangan sini sudah keluar di EB dan lain-lain. Siapa yang keluarkan ini? Kalau keluarkan ini benar, ya oke. Contohnya dana 40 miliar diberikan DPR. Oh itu belum dibahas loh. Nah sudah ditambah 40 miliar. Yang kita dapat 35 miliar belum dibahas juga. Dalam dokumen itu kan 35 miliar. Itu belum dibahas. Dan itu 30 miliar itu disajikan oleh pemerintah melalui dokumen yang ada. Dan ini pemberitaan pembohongan menurut saya. Dan tidak betul. Dan tidak ada pembahasan ini sepihak. Kalau sepihak semua keluar saya ketok-ketok. Tapi TPAD ada. Bahkan yang terakhir SKPD semua tidak ada. Tidak menghargai di persidangan. Tapi saya masih memberikan kesempatan karena TPAD ada di sini. Itu sah. Kalau mereka tidak mengerti, tanya saya supaya saya jelaskan. TPAD yang ada di sini berarti sah. Sebenarnya sidang itu tidak perlu juga SKPD. Kalau pemerintah bisa, TPAD bisa menjelaskan secara baik. TPAD. Jadi tidak ada sepihak saya ketuk palu tanpa persetujuan pemerintah di situ. Lucu sekali kan? Jadi anggaran-anggaran yang disampaikan saya pikir tidak benar, belum dibahas, bukan tidak benar, belum dibahas yang disampaikan DPR untuk DPR. Coba Bapak-Bapak perbandingan dengan kira-kira dengan pemerintah Kota Kupang. Terlalu berbanding banyak sekali. 35 miliar itu uang bukan hanya untuk perjalanan dinas. 35 miliar itu ada gaji. Yang jumlah kalau orang semua itu ada 137, 44 ASN, 57 PTT, 40 anggota DPR. Gaji DPR di perjalanan dinas itu 11 miliar saja. Dan itu kalau dibagi 40 anggota DPR, Bapak-Bapak kali itu dapat berapa? Dibanding dengan wali kota dan wakil wali kota. Kok media tidak ngomong seperti itu? Itu harus sampaikan. Dibanding dengan pemerintah Kota Kupang, perjalanan dinas saja wali kota itu sekitar 5 miliar. Satu orang loh. Coba buat perbandingan coba.
Hanya kita juga mau menghargai kemitraan kita. Tapi apa yang disampaikan menurut saya itu tidak benar. Lalu sebenarnya pemerintah harus jujur. Sampai detik sekarang dokumen APBD belum ada. Era APBD belum ada. Belum ada sampai sekarang. Yang salah siapa? Dalam proses pembahasan ini, kami DPR sesuai undang-undang sebenarnya 6 hari sebelum persidangan itu, 7 hari sebelum persidangan itu, dokumen sudah ada. Tidak ada. Kami memberikan toleransi lagi. Saya sudah berikan toleransi, sudah masuk persidangan, dokumen RKPBD juga tidak, RKPD juga tidak ada. Apa ini DPR yang salah? Sebenarnya pemerintah harus mengakui kalau ada kekurangan, mari sampaikan, mari bicarakan. Bukan dengan cara-cara mempersalahkan kami. Saya bertanggung jawab, siapa yang bilang saya ketuk-ketuk tanpa presiden TPAD? Tidak ada. Tidak benar, Tuhan. Jadi ini tolong disampaikan secara jelas supaya masyarakat juga tahu. DPR sampai detik sekarang masih standby untuk ikut persidangan. Tapi pemerintah yang tidak taat, tidak mengindahkan hasil keputusan DPR dengan pemerintah, itu namanya jadwal. Tapi kami DPR masih memberikan peluang untuk bagaimana kita bicarakan. Dan kami sudah berkonsultasi dengan gubernur. Tadi sudah disampaikan teman-teman bahwa Perwali juga Pak Gubernur tidak mau. Tadi disampaikan Pak Epi. Dan kan tidak segampang itu toh. Nah ini masih ada peluang untuk mari kita duduk bicara. Demi kepentingan masyarakat. Jadi apa semua yang disampaikan itu saya pikir hal-hal yang tidak benar. Fakta di lapangan itu. Dan saya minta media juga setiap persidangan harus hadir supaya tahu ini situasi. Jadi jangan ada pemberitaan miring terhadap DPR. Ini fakta, bukan karang-mengarang loh. Anggaran yang belum dibahas dibicarakan anggota DPR begini. Itu betul, anggaran belum dibahas.